warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon grup penggerak angkatan 2. Nama saya Zulkifli SPD, berasal dari Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya akan coba menanggapi mengenai refleksi kritis tentang merdeka belajar menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pertanyaan-pertanyaan tentang refleksi kritis kali ini adalah, pertama adalah, apakah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan pada dasarnya berpangku pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat di mana anak itu tumbuh di lingkungannya. Dan kodrat zaman adalah kodrat di mana kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, di mana perubahan-perubahan itu membawa pengaruh yang sangat signifikan sekali, yang nantinya kita harus mampu menghadapi dan mampu memfilterisasinya. Intisari kedua mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah agar pendidikan itu tidak membuang pokok kebudayaan yang menjadi asing dengan realita yang terjadi pada anak didik. Pendidikan harus membuat manusia di Indonesia ini mempunyai sifat peka dalam hal budi pekerti. Maksudnya di sini adalah bahwa pendidikan itu tidak melupakan kebudayaan moyang kita yang sudah mengakar, sehingga hal ini dilupakan oleh anak didik kita nantinya karena kita tidak pernah menyentilnya dalam pembelajaran. Jadi itu intinya. Pertanyaan kedua dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah, ceritakan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah proses pembelajaran yang menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, yang berpusat pada anak, di mana kita sebagai guru melihat minat dan bakat mereka sehingga kita dapat mengajarkan mereka secara diferensiasi dan melihat karakteristik daripada anak-anak. Ada yang jelas bahwa proses yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita selalu menuntun anak itu dan memberi kebebasan kepada mereka dengan cara kita tetap menuntun mereka ke arah yang lebih baik sehingga mereka tidak kehilangan arah. Kemudian saya berpesan kepada teman-teman semua bahwa kita mengajar itu harus dengan hati, mendekati anak, dan selalu berpikiran bahwa anak itu mempunyai masing-masing potensi. Pertanyaan ketiga mengenai refleksi kritis ini adalah, apa yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar dapat terwujud? Pada dasarnya sekolah-sekolah sudah menerapkan pemikiran-pemikiran ini dengan adanya K13 yang mengungkapkan relevansi
dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Hanya saja kita memerlukan waktu untuk memperbaiki sedikit demi sedikit di mana tempat-tempat yang masih membutuhkan tempat perbaikannya. Contohnya di sini mengenai seorang petani yang menanam padi, tidak akan mungkin tumbuh jagung. Dan seorang penanam jagung tidak mungkin memberikan ilmunya pada penanam padi, maka padi tidak akan pernah tumbuh. Padi itu ibarat sebuah murid yang sudah mempunyai dasar, sehingga seorang petani sebagai guru ini hanya akan tumbuh padi yang baik, padi yang berkualitas ketika pengairannya baik, bibitnya bagus, dan tanahnya sudah memenuhi standar. Itulah mengenai apa pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga proses pembelajaran pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dapat terwujud. Dan pertanyaan keempat adalah, dari konsep apa pemikiran KHD ini sudah diterapkan? Mana yang sudah diterapkan maksudnya? Jadi yang sudah saya terapkan di sekolah adalah pertama mengenai pembiasaan tentang budaya salam dengan orang yang lebih tua dari kita, bertemu dengan teman, dengan guru, kemudian berdoa sebelum mulai pelajaran dan sesudah pelajaran, memeriksa kuku waktu hari Senin, datang pagi pada upacara bendera hari Senin, kemudian memakai seragam upacara bendera dan menjadi petugas pengerek tugas upacara. Jadi dengan ini mereka sudah menerapkan disiplin. Kemudian penerapannya di dalam kelas, yaitu saya sudah mencoba mendekorasi kelas itu dengan abjad-abjad huruf dan lukisan-lukisan di dinding kelas supaya anak-anak betah di dalam kelas. Kemudian melakukan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, tidak berpusat pada guru. Kemudian menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan tema. Kemudian mengajarkan anak-anak itu untuk berpendapat, mengajukan pendapat dan bertanya, mengaktifkan kegiatan kelompok, dan mengutamakan budaya membaca 15 menit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.